Kemudian yang berikutnya, yang kelompok sosial informal, yang mana mereka terdiri dari orang-orang yang status atau kedudukannya tidak jelas, ya, perannya tidak begitu penting, ya. Maka di dalam kelompok ini memiliki hubungan atau interaksi yang sifatnya insidental, ya. Misalnya di sini adalah kelompok arisan. Mereka ikatannya itu pun tidak begitu kuat, norma yang ada pun tidak begitu melekat yang harus dijalankan oleh mereka. Jadi di sini kelompok ibu-ibu, ya, saya masukkan di sini bukan sebagai kelompok formal karena mereka di dalamnya tidak ada kejelasan status dan peran yang dimiliki. Mereka datang membayar iuran, kemudian ada ketentuan-ketentuan yang lain sifatnya adalah tidak pasti, bisa berbeda-beda antara kelompok informal yang satu dengan informal yang lain, ya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat, kelompok sosial berdasarkan interaksi, berdasarkan hubungan atau pola interaksi, ya. Di dalam kelompok sosial berdasarkan interaksi tadi dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok referensi atau reference group, dan yang kedua membership group atau kelompok member, ya. Pada gambar ini sebagai contoh kelompok referensi, ya. Kita tahu bahwa kalangan remaja kita itu kalau berdandan atau memiliki berpakaian, ya, memiliki suatu acuan, memiliki suatu referensi, ya, tentang gaya, model dan seterusnya. Mereka punya referensi di mana yang saat ini digandrungi atau disukai oleh para remaja milenial kita, yaitu gaya Korea atau K-pop, Korean pop, ya. Nah, contoh yang ada di dalam gambar ini saya ambilkan yang ini sedang tren di kalangan kaum muda. Mereka memiliki acuan bagaimana memilih model pakaian, bagaimana cara memilih model rambut dan memilih gaya perilaku. Mereka memiliki acuan dari Korea, ya. Yang berikutnya kelompok member, ya, membership, ya, kelompok member, di mana seseorang menjadi anggota dalam suatu kelompok, ya, karena adanya suatu urusan tertentu, karena adanya suatu harapan tertentu, karena adanya suatu keinginan tertentu, ya, yang menganggap dirinya sebagai bagian dari anggota kelompok itu sendiri, ya. Baik. Kemudian yang kelima yaitu kelompok sosial berdasarkan ikatannya, ya. Jadi menurut Ferdinand Tonis, seorang sosiolog dari Perancis, ya, mungkin Anda masih ingat di dalam pembahasan teori kelompok sosial berdasarkan solidaritas mekanik dan organik, ya, waktu itu pada waktu kelas 10. Jadi kelompok sosial berdasarkan ikatannya dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok paguyuban dan kelompok patembayan. Paguyuban disebut sebagai kelompok gemenskap, ya. Biasanya masyarakat ini berada di desa, ya. Nilai-nilai tradisional, nilai-nilai yang dimiliki secara turun-temurun masih dipertahankan, masih menghargai adat istiadat. Saya ambilkan contoh di dalam suatu gambar ini, bagaimana gambaran masyarakat desa tentang gotong royong, ya, suatu kegiatan tanpa menerima upah untuk meringankan beban, ya, tetangga, ya. Ini dilakukan bersama-sama, ya. Di antara kelompok mereka memiliki hubungan batin yang sifatnya kekal, tidak ada pamrih. Mereka membantu dengan sukarela dan sukacita.
demi kebersamaan di antara kehidupan mereka di desa, ya. Yang kedua yaitu kelompok sosial berdasar ikatannya yang namanya kelompok patembayan atau geselskap tadi, ya, di mana anggota-anggota yang di dalamnya memiliki satu tujuan tertentu dan kepentingan tertentu dan profesi yang sama, ya. Geselskap ini memiliki hubungan batin yang tidak murni atau tidak kekal. Mereka memiliki hubungan berdasarkan kepentingan, ya. Misalnya suatu kelompok sosial tentang Himpunan Pengusaha Indonesia, suatu kelompok sosial tentang Ikatan Dokter Indonesia. Kelompok inilah yang nanti mereka berkumpul membicarakan kepentingan-kepentingan yang mereka miliki sendiri, ya. Nah, itu kelompok sosial yang teratur, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu kelompok sosial berdasarkan kepentingannya, yaitu kelompok akupasional, ya, yaitu kelompok sosial yang di dalamnya mereka terdapat ikatan profesi yang sama, pekerjaan yang sama. Misalnya ada Persatuan Guru Republik Indonesia, ada Ikatan Dokter Indonesia. Nah, di antara mereka, ya, didasari adanya suatu keahlian pekerjaan kegiatan yang sama, ya. Kemudian yang kedua kelompok volunteer. Apa itu kelompok volunteer? Kelompok volunteer adalah suatu himpunan manusia yang orang-orang di dalamnya, ya, secara sukarela menyerahkan diri untuk membantu orang lain, ya, dalam suatu kegiatan tertentu dalam meringankan orang lain. Contoh ini saya ambilkan dari kegiatan relawan dalam membantu gempa bumi di Aceh, ya. Ini mereka sangat berperan, mereka mengumpulkan jenazah dan jenazah korban gelombang tsunami yang memakan korban yang banyak. Mereka bekerja tanpa mengharapkan pamrih, karena dilakukan secara sukarela. Nah, inilah yang dinamakan sebagai kelompok relawan, ya. Baik, ini yang saya sampaikan tentang kelompok sosial yang teratur, ya. Nah, nanti pada video berikutnya mungkin kita akan membicarakan tentang kelompok sosial yang tidak teratur, ya. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa Anda pahami, ya.